Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3048-3050. Dalam sekejap, di langit, dua monster yang berubah dari api meraung dan berguling terus-menerus, api naik dari tubuh mereka, menyebabkan suhu di sekitarnya naik dengan cepat. Kedua monster itu menatap Dev dan yang lainnya dengan empat mata, dan kemudian di bawah komando Huoxia, mereka tiba-tiba bergegas menuju Dev. Sekarang selama Dev ditangani, Huoxia tidak perlu mengkhawatirkan sisanya. Bahkan jika saya berdiri diam, orang-orang ini sama sekali tidak ingin melukai diri saya sendiri. Master. Melihat ini, Helena langsung melonjak ke udara, langsung berubah menjadi Phoenix api yang menyala-nyala, dan api membumbung dari sayap yang terbuka. Fire Phoenix. Ternyata itu adalah binatang ilahi dalam bentuk manusia, dan sekarang aku bisa menghasilkan banyak uang. Melihat penampilan Fire Phoenix, Huoxia berteriak dengan penuh semangat. Helena, mundur. Melihat ini, Dev buru-buru berteriak untuk berhenti. Dia tahu bahwa tidak mungkin Helena menjadi lawan Huoxia, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Master, kamu. Helena mengepakkan sayapnya, dia tidak takut mati, tapi dia tidak bisa membiarkan Dev terluka. Cepat mundur. Dev segera mengorbankan pedang pembunuh naga, dan berteriak keras pada Helena. Melihat ini, Helena hanya bisa perlahan mendarat. Dev memperhatikan dengan tenang, dan kedua monster itu terus berlari ke arah mereka dengan api. Perasaan panas bisa dirasakan bahkan bermil-mil jauhnya. Menghadapi Huoxia sekarang, Dev tidak memiliki peluang untuk menang. Tapi dia harus menghadapinya, dia tidak bisa melihat wanitanya jatuh ke tangan pria lain. Bahkan jika dia akhirnya meledakkan dirinya, Dev tidak akan membiarkan Huoxia berhasil. Terlebih lagi, Dev tidak perlu meledakkan dirinya sendiri, dia masih memiliki Ice Soul Pill di tangannya. Sekarang untuk berurusan dengan Huoxia, Dev hanya bisa menelan pil jiwa es, dan kemudian dengan paksa menerobos dari tingkat keempat alam komposit. Ketika guntur bergemuruh di langit, Huoxia tidak perlu ditakuti. Hanya saja jika ini terjadi, dia tidak akan bisa berbisnis dengan putri Kabupaten Jialing. Saya tidak tahu apakah racun di tubuh Yihe bisa dihilangkan. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Anda tidak bisa hanya melihat Huoxia membunuh mereka semua, dan kemudian Anda harus menelan pil jiwa es, kan? Tepat ketika Dev sedang menonton dua binatang yang berubah menjadi api bergegas ke arahnya, dan ragu apakah akan menelan pik jiwa es, tiba-tiba sesosok putih melintas melewati matanya. Segera setelah itu, saya melihat angin putih dan salju berjatuhan di seluruh langit, dan suhu yang awalnya meningkat menjadi sangat dingin saat ini. KKK. Untuk sesaat, segala sesuatu di sekitar tampak membeku, dan terdengar semburan suara yang membekukan. Segera, dua binatang iblis yang berubah dari api tidak bergerak pada saat ini, tubuh mereka terbungkus es tebal. Jadi ketika orang melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut, tidak ada yang mengira apinya bisa membeku. Dev jatuh perlahan, dan di depannya, kristal es putih bersinar dengan cahaya, dan udara dingin terus menyebar ke sekeliling. Rasa dingin putih menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan semua orang merasa suhunya turun drastis. Siapa kamu? Huoxia sedikit mengernyit dan bertanya. Dan di tengah kabut salju putih, Kueni berdiri di samping Dev dengan kristal es di tangannya. Saat ini, Kueni berpakaian putih, mekar seperti teratai salju putih. Saudari Kueni. Melihat Kueni, Helena berteriak gembira. Dev tidak menyangka Kueni akan kembali. Dia sedikit terkejut dan berkata, Nona Gao, kenapa kamu di sini? Jika aku tidak datang, kamu akan mati terbakar, kan? Kueni sedikit tersenyum. Kalimat ini membuat Dev merasa malu, dia memiliki pil jiwa es di tangannya, jadi kecil kemungkinannya dia akan mati terbakar, tetapi mungkin dia tidak dapat menyimpan pil jiwa es. Saudari Kueni, apakah kamu enggan berpisah dengan Master, lalu kamu mengejar kami? Kita semua bisa menambahkan. Jika kamu tidak bisa memuaskan Master, kamu bisa membagikannya untuk kami. Helena begitu tidak terkendali di depan begitu banyak orang. Kali ini Kueni cukup malu, lagi pula dia masih gadis besar. Dev juga menertawakan kata-kata Helena. Ruby dan Juliet keduanya tersipu dan menundukkan kepala, mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Helena itu benar. Melihat Helena berbicara sembarangan, Dev terlalu malu. Helena, tutup mulutmu dan berhenti bicara omong kosong.
kata Dev seolah memelototi Helena. Adegan ini membuat Julian di samping ingin memukul dirinya sampai mati, dia juga laki-laki, tapi dia tidak memiliki sosok Dev. Sialan, kamu masih menggoda dan mengutuk ketika kamu akan mati. Bahkan jika kamu datang untuk membantu, itu tidak dapat mengubah apapun. Huoxia sangat marah ketika melihat Dev memiliki beberapa wanita cantik yang menawarkan diri untuk memeluknya. Kamu sangat berani, ini adalah tanah paling utara, wilayah keluarga Gao kami, kamu berani bertindak liar di sini. Kueni bertanya pada Huoxia dengan suara dingin. Ternyata kamu dari keluarga Gao, tapi apakah kamu lupa bahwa tempat ini akan segera keluar dari ujung utara, apakah keluarga Gao kamu masih bisa menguasainya? 5 elemen iblis surgawi tidak takut pada keluarga Gao Anda, jika Anda berkenalan, keluarlah, atau Anda tidak akan berguna. Huoxia mengetahui identitas Kueni, dan dia tidak takut sama sekali. Tempat ini hanya ujung paling utara, dia tidak perlu takut, dan mereka juga tidak perlu takut pada keluarga Gao. Saat mereka mengalahkan Gilbert saat itu, tidak satu pun dari mereka yang takut. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhimu. Aku ingin kamu tahu kekuatan keluarga Gao kita di ujung utara. Kueni bersuara dengan dingin, dan dia mengikuti dengan genggaman, 2 pedang yang membeku muncul. Nona Gao, pria ini jauh lebih kuat darimu, kamu bukan tandingannya. Melihat ini, Dev buru-buru berkata kepada Kueni. Meskipun Kueni kini telah mencapai peringkat ke-6 dari alam tubuh komposit, dia masih jauh di belakang Huoxia. Jangan khawatir, aku punya kristal es yang diberikan oleh kakakku, yang bisa menahan apinya. Aku masih punya beberapa pecahan kristal es di sini, kamu harus menyerapnya dengan cepat untuk memulihkan kekuatanmu, atau siapapun yang datang ke sini bisa menggertak kamu, dan itu hilang. Kata Kueni, dan melemparkan tas ke Dev, yang sebenarnya berisi lebih dari selusin pecahan jiwa es dengan ukuran berbeda. Dev menatap Kueni dengan keterkejutan di matanya, tidak mengerti bagaimana dia mendapatkan begitu banyak pecahan es. Kakakku memberikannya kepadaku. Aku datang untuk mengejarmu, jadi aku tidak bisa melakukannya dengan tangan kosong. Ini bisa dianggap sebagai mas kawin. Kueni tersenyum tipis. Perkataan Gerard saat itu membuat Kueni membulatkan tekad untuk berinisiatif mengejar kebahagiaannya sendiri, karena Dev tidak buka mulut, maka dia akan mengambil inisiatif. Itu sebabnya Kueni menyusul. Mendengar kata mahar, Dev bingung untuk sementara waktu, karena dia tidak tahu mas kawin apa yang dia berikan pada Kueni. Mahar pernikahan. Saya kira saya bahkan tidak bisa memberi Kueni pernikahan yang lengkap pada akhirnya, jadi untuk apa dia memegang mas kawin yang begitu mahal? Kueni melihat keraguan Dev, jadi dia dengan bercanda berkata, kamu tidak perlu khawatir menggunakannya. Jika kamu tidak menginginkanku, aku tidak akan mencarimu untuk mendapatkan kembali pecahan jiwa es ini. Dia mengatakannya dengan nada bercanda, tapi itu juga mengungkapkan hati Kueni. Dev mengangguk, dengan pecahan jiwa es ini, sebagian besar kekuatan Dev dapat dipulihkan. Meskipun tidak mungkin untuk membunuh Huoxia, tetapi jika dia ingin pergi, Huoxia tidak dapat menghentikannya sama sekali. Huoxia sedang menonton dari samping, Kueni dibutakan oleh fakta bahwa dia benar-benar bisa memulihkan kekuatan Dev menjadi begitu banyak pecahan jiwa es. Sepertinya aku akan serius kali ini, selama kamu mati, aku akan melakukannya. Setelah selesai berbicara, Huoxia bergegas menuju Kueni dengan kobaran api yang melilit tubuhnya. Mata Kueni sangat dingin, tanpa panik sedikit pun, dia tiba-tiba terbang dengan 2 pedang di tangannya. Huoxia mengulangi trik yang sama lagi, bertepuk tangan dengan api untuk berubah menjadi 2 monster. Kueni juga tidak sopan, mengayunkan 2 pedang es terus-menerus, dan menembakkan seberkas embun beku, langsung membekukan 2 monster api. Dengan berkah kristal es, metode embun beku Kueni jelas jauh lebih kuat, mungkin karena Gerard takut Kueni akan berada dalam bahaya di tengah jalan, jadi Gerard membiarkan Kueni membawa banyak bersamanya. Aliran udara dingin ini menahan Huoxia, membuatnya sedikit kesal. Dan Dev mengambil kesempatan untuk segera menyerap pecahan jiwa es untuk pulih. Julian, Helena, dan Juliet melindungi Dev. Saat ini, Dev tidak boleh membuat kesalahan. Di udara, Kueni dan Helena terus merapal mantra, meraung terus-menerus, angin dan hujan di dunia tiba-tiba berubah, dan suhu di sekitarnya menjadi semakin panas dan dingin. Seluruh langit terbagi menjadi setengah merah dan setengah putih dingin. Kedua kekuatan terus bertabrakan dan terjalin, jika tidak ada kristal es, Kueni tidak akan mampu menahannya.
Huoxia melihat bahwa jiwa dia terus seperti ini, itu akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan fisiknya, belum lagi Dev kemungkinan besar akan segera pulih, jadi cahaya dingin muncul di matanya, dan seluruh tubuhnya terbakar dengan api yang berkobar. Kemudian sesosok api bergegas menuju Kueni. Kueni tidak terlalu banyak berpikir, dan menamparkan dengan satu telapak tangan, langsung membekukan sosok itu menjadi es. Ketika Kueni melihat ini, dia merasakan sesuatu di dalam hatinya, dia tidak menyangka Huoxia akan membeku sendiri dengan begitu mudahnya. Namun saat Kueni sedang senang, Helena tiba-tiba berteriak, "Saudari Kueni, hati-hati." Kueni terkejut, dan tiba-tiba merasakan angin kencang datang dari belakangnya. Kueni berusaha menghindar, tapi sudah terlambat, dan Huoxia, yang berputar di belakangnya, menamparkan punggungnya dengan telapak tangan. Sosok yang keluar dari kobaran api barusan bukanlah Huoxia, itu hanya penyamaran saja. Telapak tangan ini penuh dengan api yang menghanguskan, Kueni merasa seluruh tubuhnya diselimuti oleh gelombang panas. Bang! Tubuh Kueni jatuh dengan cepat, dan akhirnya jatuh ke tanah dalam sekejap. Saudari Kueni. Melihat ini, Helena bergegas untuk menunjukkan pandangan pada Kueni. Saya melihat cetakan telapak tangan di punggung Kueni, dan ada banyak api kecil di sekitarnya, terus mengalir ke tubuh Kueni. Apa yang dipraktikkan Kueni adalah seni sedingin es, sekarang kembang api memasuki tubuhnya, dia pasti akan dipukul mundur. Udara dingin di tubuh Kueni terus memaksa api itu masuk. Tiba-tiba, kabut putih terus muncul dari punggung Kueni. Huoxia berada di udara, menatap beberapa orang di bawah, matanya penuh kepuasan. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Kalian semut, masih ingin menghentikanku. Setelah Huoxia selesai berbicara, dia bergegas menuju Dev. Melihat ini, Kueni menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, melompat dengan dua pedang di tangannya, dan langsung memblokir untuk Dev. Sekarang dia satu-satunya yang bisa menahan pukulan Huoxia. Huff. Huoxia mendengus dingin, meraihnya dengan santai, dan pedang panjang yang menyala muncul, dan mengayunkannya dengan santai. Dua luka muncul di tubuh Kueni, dan darah langsung mewarnai pakaian putih bersih menjadi merah. Ketika Yulian dan yang lainnya melihat ini, mereka semua bergegas maju, terlepas dari apakah mereka bisa mengalahkan Huoxia atau tidak. Mereka semua harus melindungi Dev, Dev paling rentan sekarang. Bang-bang! Yulian, Ruby dan Helena juga diterbangkan oleh Huoxia. Melihat Dev di depannya, sudut mulut Huoxia terangkat, sekarang mata Dev sedikit tertutup, dan dia berjuang untuk menyerap energi pecahan jiwa es. Pergilah ke neraka. Huoxia mengangkat pedang panjang yang menyala di tangannya. Juliet melemparkan dirinya ke Dev. Meskipun dia tahu itu sia-sia, dia tetap melakukannya. Dia lebih baik mati bersama Dev. Bersambung.